Sehingga pembangunan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terbentuk juga dengan perjalanan ibadah umroh tadi. Gitu. Jadi kita istilahnya menitik beratkan sosialisasi. Memang agak kurang sementara ini. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini ketika yang tua ini baru berangkat karena memang itu adalah salah satu jalan keluar dia tidak bisa ibadah haji di tahun-tahun yang gitu, sekarang. Betul. Iya. Barangkali kalau Bogor memulai program sosialisasi umroh milenial atau menyerukan atau menghimbau agar setiap pasangan yang akan menikah diberikan satu wahana atau wacana atau perspektif tentang manfaat umroh, mungkin Kabupaten Bogor yang pertama ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Sahabat Ijmi Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali kita di channel yang sangat baik ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jauh dari Bogor. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama salah satu KUA di Bogor. Ustadz Iwan Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami Ijmi Travel dengan kedatangan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kami bangga dan berharap pada kesempatan ini ilmu yang ada pada Ustadz dapat ditularkan, dapat disiarkan kepada kami Ijmi Travel dan kepada para jamaah atau insan Ijmi Travel sekalian. Ustadz, kita mengetahui yang berangkat umroh karena travel kita adalah dominan memperjalankan orang untuk umroh. Yang berangkat umroh kalau kita lihat di Baitullah itu adalah banyak yang usia senja Ustadz. Umur 70 tahun, 65 tahun, bahkan 80 tahun. Ketika saya tanya, Ibu, Bapak, kenapa umroh di usia senja? Betul. Jawaban mereka adalah kita ingin menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan kita berdoa kepada Allah di tempat yang paling mustajab ini, semoga nanti kita dilapangkan kuburnya. Jadi orientasinya tentang masa lalu dan alam akhirat. Kenapa enggak yang berangkat itu adalah orang yang orientasinya tidak berbuat dosa di masa yang akan datang. Umpamanya umroh anak-anak muda dan milenial. Kami ingin syiar dari Ustadz, bagaimana kita mendorong agar anak-anak milenial Gen Z ini untuk berangkat umroh sehingga mereka sadar takut untuk berbuat dosa dan perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup yang Siratal Mustaqim dan barokah. Pencerahan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bersilaturahmi bertemu dengan Bapak beserta para staf dan anggota yang lainnya. Terutama kita sedang melihat bagaimana fenomena tentang haji dan umroh pada saat-saat ini. Yang pertama, fenomena umroh bagi usia lanjut ini merupakan salah satu sebenarnya jalan keluar dari haji yang tidak berangkat bertahun-tahun sebenarnya Pak. Rentang waktu antrinya panjang Ustaz. Di Kabupaten Bogor sendiri itu masa tunggunya hampir 22 tahun. 22 tahun. Kalau hari ini kita store 22 tahun akan berangkat, berarti kan satu ukuran yang mungkin musal untuk dijangkau lah untuk rata-rata umur di Indonesia. Yang kedua, kenapa sampai tidak terjadinya ini pemberangkatan di masa muda? Sosialisasi kita baik itu di secara keilmuan juga secara pandangan kehidupan itu kita kurang. Contoh misalnya kita di Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. Setiap kecamatan itu perkiraan saya ada kelas A, B, dan C gitu kan. Kelas A itu bisa sampai 1000 ke atas dalam satu tahun.
Ya, Berangkat umrohnya? bukan pernikahannya. Pernikahannya. Oke. Nah, ketika itu kan kita bisa mensosialisasikan bahwa yang namanya haji atau umroh ataupun misalnya haji tidak berangkat, ini umroh bisa dilakukan oleh anak muda. Tetapi orientasinya apa? Lihat dengan kehidupan glamor mereka. Mereka selalu kecenderungannya yang hanya sesaat. Contoh, ketika pernikahan mereka menginginkan di tempat yang wah, harga mahal, kemudian dengan akomodasi, konsumsi dan sebagainya itu sebarwah. Padahal cuma 1 hari dan sejarahnya itu tidak akan turut hinggap dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu kan? Tidak meresap ke dalam hati dan karena waktunya sangat pendek dengan biaya yang mahal gitu. Yang mahal, betul kan? Tapi kemudian kita juga sebenarnya kurang arahan juga memberikan satu pandangan hidup kepada mereka bahwa ada yang lebih urgen, ada yang lebih bagus ketika dia mencita-citakan sesuatu, mencita-citakan sesuatu. Contohnya seperti daripada ini dibuat kepada sesuatu hal yang kurang bagus, kurang efisien, artinya kurang, bukan berarti mubazir, bukan tapi berarti ada mubazir. yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Karena perjalanan itu biasanya kita memerlukan perjalanan rohani. Nah, ibadah umroh atau haji itu bukan hanya ibadah yang sifatnya badani atau jasmania, tapi berbuah rohani juga. Spiritualnya. Nah, kita itu akan mendapatkan perjalanan spiritual itu salah satunya dengan umroh. Nah, bimbingan perkawinan sebenarnya bisa masuk ke arah sana. Ke dalam calon-calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan akad pernikahan, mereka diberikan wawasan tentang kaifiat umroh, kemudian perjalanan umroh dan sebagainya, apa makna perjalanan umroh sendiri, kemudian manfaatnya buat kehidupan ibadah kita. Sehingga setelah itu mereka menerima ilmu atau pengetahuan tersebut, terjadilah giroh. Terjadilah semangat. Giroh semangat dia. Aku harus berkunjung ke Baitullah. Aku harus berziarah ke makam Rasul, gitu kan. Aku harus tawaf, aku harus sa'i. Di sana ada giroh semangat. Mereka berdoa sehingga keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Gitu, Dan semangat itu seperti sejarah yang lalu-lalu, bagaimana para hujaj orang tua kita dahulu itu dijadikan di Masjidil Haram ataupun tempat tawaf itu sebagai reuni akbar. Reuni akbar bukan hanya se-Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, ini kan bisa jadi juga semangat Genji itu jangan sampai kita menunggu masa tua sudah renta, energi tidak ada, baru biar bercita-cita ingin menjalankan ibadah umroh atau haji. Tidak perlu tunggu tua jika mudanya punya kesempatan. Gitu. Salah satunya begitu. Kita merencanakan bukan hal-hal seperti begini. Aku besok pengen punya mobil, aku besok pengen punya iPhone, aku besok bukan, tapi ada yang sesuatu hal yang memang meresap ke dalam hati sehingga pembangunan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terbentuk juga dengan perjalanan ibadah umroh tadi. Gitu. Jadi kita menitik beratkan sosialisasi. Memang agak kurang sementara ini. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini ketika yang tua ini baru berangkat karena memang itu adalah salah satu jalan keluar dia tidak bisa ibadah haji di tahun-tahun yang gitu, sekarang. Betul. Iya. Barangkali kalau Bogor memulai program sosialisasi umroh milenial atau menyerukan atau menghimbau agar setiap pasangan yang akan menikah diberikan satu wahana atau wacana atau perspektif tentang manfaat umroh, mungkin Kabupaten Bogor yang pertama ya Ustaz ya? Bisa jadi mungkin. Ini terobosan Ustaz. Bisa jadi mungkin. Dan kita di bimbingan perkawinan itu bisa ada di hari Kamis atau hari Rabu biasanya. Biasanya hari Rabu atau Kamis. Memang setiap itu ada yang memberikan informasi, pengetahuan. Itu bisa dari Puskesmas, bisa dari MUI, juga dari kita dari KUA dan para penyuluh. Memang penyuluh kita itu ada yang concern dalam bidang umroh dan haji. Baik. Gitu. Luar biasa. Luar biasa memang kalau kita memang perlu sosialisasi memang harus sekarang, Mbak. Karena kalau permisalan tidak dari sekarang itu nampaknya adik-adik kita ini jadi kosong tujuan. Iya. Ini dia punya
uang, dia punya materi, tapi dia manfaatkan kepada hal yang memang kurang perlu. Tapi kalau misalnya ini alurnya ini, nah dia memandang ini satu keperluan, satu kebutuhan. Jadi makrifatnya dapat, syariatnya dapat, itu ya Ustaz ya, luar biasa. Maka lahirlah keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan dorongan untuk lebih sempurnanya pernikahan mereka, kemudian berangkat umroh dan di sana berdoa. Betul. Luar biasa. Karena kalau bagaimanapun ketika suami istri itu berangkat untuk perjalanan umroh itu mawaddah warahmahnya itu terlihat dalam perjalanan itu. Mereka berdua berdoa di Mu'tazam, kemudian dia tawaf bareng, sa'i bareng gitu kan, kemudian dia bermunajat bareng-bareng di depan Ka'bah, di Hijri Ismail, makam Ibrahim, di Raudhah, segala macam gitu. Jadi hal yang paling itu meresap dalam hati. Perjalanan ibadah itu akan menjadi nilai yang akan masuk ke dalam relung hati dia yang paling dalam, sehingga ketika dia mencita-citakan ketika dia jadi calon suami atau calon istri dan dia mampu target itu berjalan dan dia lakukan umrohnya, dia mendapatkan satu target yang mungkin menurut dia sempurna. Tidak haji tapi umroh berjalan, itu perjalanan hidup dia dan dia bisa laksanakan dengan pasangannya. Luar biasa, subhanallah, tabarakallah. Pemirsa Ijmi Travel yang dimuliakan Allah, demikian tausiah singkat atau syiar yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Setiawan sebagai satu pencerahan yang luar biasa. Semoga teman-teman semua memahami, dan adik-adik milenial yang ingin berumah tangga, niatkanlah berangkat umroh selagi muda dan tenaganya lagi bagus gitu. Demikian pertemuan kita yang singkat ini dengan Ustadz Iwan Setiawan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Wassalamualaikum. Ijmi Travel, mudah, aman, dan menyenangkan.